Halo, perkenalkan nama saya Firisana Beha, MPM 22755094. Pada malam hari ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Informasi akuntansi pemerintahan. Tahun 2003, informasi akuntansi pemerintah menggunakan akuntansi tradisional, yang kedua berbasis kas dan single entry. Pada tahun 2003 sampai 2004, menggunakan UU Keuangan Negara, yang kedua UU Bendahara Negara. Pada tahun 2005 sampai pada saat ini, menggunakan akuntansi modern, berbasis aktual dan double entry, PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Kemudian, standar akuntansi pemerintahan. PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah terhadap 3 lampiran, yaitu yang pertama, lampiran 1 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis aktual, lampiran 2 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju aktual, dan yang lampiran ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual. Berikut ada standar akuntansi pemerintahan pada lampiran ke-1 yang berbasis tentang aktual, yang berisi yang pertama, karangan konseptual akuntansi pemerintahan, kedua, PSAK 01 penyajian laporan keuangan, 3. PSAK 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas, 4. PSAK 03 laporan arus kas, 5. PSAK 04 catatan atas laporan keuangan, 6. PSAK 05 akuntansi persediaan, 7. PSAK 06 akuntansi investasi, 8. PSAK 07 akuntansi aset tetap, 9. PSAK 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, 10. PSAK 09 akuntansi kewajiban, 11. PSAK 10 korelasi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan, 12. PSAK 11 laporan keuangan konsolidasi, 13. PSAK 12 laporan operasional. Kemudian, standar akuntansi pemerintahan atau SAP dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan KSAP, dapat dilihat di hashtag www.ksap.org. Kemudian, konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. SAP merupakan acuan bagi KSAP, penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecah atas suatu masalah yang belum diatur dalam penyertaan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian, interpretasi penyertaan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat ISAP ada penjelasan klasifikasi lanjut tentang PSAP. Kemudian, pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dan entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Menurut Halim 2007, sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengintisari dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Peranan laporan keuangan daerah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peranan laporan keuangan daerah ada akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan, geopolisi. Kemudian ada tujuan laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi mengenai apakah pemerintah periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. B. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. C. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. D. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintahan daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencakupi kebutuhan kasnya. D dan F dapat dibaca sendiri. Kemudian penggunaan dan kebutuhan informasi. Penggunaan dan kebutuhan informasi digunakan oleh masyarakat. B. Wakil rakyat, lembaga pengawasan dan lembaga pemeriksaan. C. Pihak yang memberi atau peran dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. D. Pemerintahan. Kemudian entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, masing-masing kementerian negara, suatu organisasi di lingkungan pemerintahan. Kemudian, karakteristik kualitatif laporan keuangan ada relevan, yang manfaatnya umpat balik, manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap, andal, jujur, dapat diverifikasi, netralitas. Kemudian prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengguguli bentuk formal, prinsip perioditas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian laporan. Jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas neraca, laporan alkas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini ada keterkaitan antara laporan keuangan dapat dilihat saja pada gambar di atas yang telah ditampilkan. Kemudian alur penyusunan laporan keuangan. Yang pertama ada penjurnaan anggaran, kedua analisis dan pencurnaan transaksi, ketiga penyesuaian akhir tahun, keempat posting, kelima peringkasan, keenam penyusunan laporan keuangan, ketujuh jurnal penutup, kedelapan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Kemudian adalah contoh laporan
keuangan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020. Dapat dilihat di sini di mana pendapatan dibagi menjadi 3, ada pendapatan asal daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang telah disahkan. Di mana pendapatan asli daerah berisi tentang pendapatan pajak daerah, pendapatan distribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian di pendapatan transfer dibagi menjadi 2, ada dana perimbangan dan dana insentif daerah. Dan pendapatan lain-lain yang disahkan ada seperti pendapatan hibah. Sekian dari saya, terima kasih.